Jumpa lagi dengan Lausa Juliati dan dengan Kathleen. Hai. Pagi ini kami mau ngajak adik-adik untuk bersekolah minggu. Adik-adik semua sudah siap? Teman-teman semua sudah siap? Sudah ya? Sebelum kita mulai, Lausa mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh bersekolah minggu. Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena pemberian-Mu saja ya Tuhan, kami boleh ada sampai dengan hari ini. Tuhan, kami tahu Tuhan, semua yang telah Tuhan berikan pada kami Tuhan. Ajar kami Tuhan bersyukur dengan keadaan apapun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkannya Bapa, sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati puji-pujian kami, berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, dan berkati aktivitas yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang terus ada dalam hati kami. Dan kami hidup di dalam Engkau, dan Engkau dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kathleen, senang jadi anak Tuhan? Senang. Senang ya? Kita semua senang kita jadi anak Tuhan. Jadi kita semua mengajakkan nyanyi sebuah lagu Happy Ya Ya Ya. Lausa sudah menyapa adik-adik di rumah. Lausa mau menyapa. Selamat pagi Kathleen. Selamat pagi Lausa. Hari ini Lausa juga mau ngajak adik-adik di rumah. Kita mau menyapa Tuhan Yesus. Kita mau mengatakan selamat pagi Tuhan. Berterima kasih pada Tuhan untuk penjagaan Tuhan selama ini. Kita nyanyikan sebuah lagu Selamat Pagi Tuhan.
Adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan ya. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, dalamnya hatiku jadikanlah. Kita mau memuji Tuhan karena kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita. Yuk kita nyanyi bersama-sama, kita bagi berdiri ya. Baik adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik semua kita duduk dengan baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Kita sama-sama berdoa, lalu akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau telah memimpin setiap kami beribadah hari ini dan sekarang kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun kita bersama-sama ya. Sekolah minggu kita, pelayanan sekolah minggu di GKI Medan sudah mencapai usia yang ke-15 tahun adik-adik. Dan hari ini juga menjadi momen kita untuk bersama-sama merayakan Hari Raya Imlek. Jadi selamat ulang tahun buat kita semua dan kungsi facai. Nah adik-adik, di momen spesial ini Lause pengen mengajak adik-adik hari ini kita sama-sama belajar satu firman Tuhan. Adik-adik, kita hari ini mau kembali memikirkan tentang bagaimana sih atau seperti apa sih seharusnya ketika kita mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Apa artinya sih menjadi murid Tuhan Yesus? Nah, adik-adik ingat tidak sih cerita minggu lalu tentang apa? Nah, cerita minggu lalu adalah tentang Tuhan Yesus yang dibaptis. Nah, adik-adik, kisah minggu lalu itu adalah titik awal Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Ya, jadi adik-adik, Tuhan Yesus kan lahir ke dunia, menjadi manusia, bertumbuh besar. Dan kemudian adik-adik, ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis kemudian dibaptis, itu menjadi titik awal Tuhan Yesus memulai perjalanan pelayanannya untuk mengabarkan Injil. Tapi adik-adik, untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang, Tuhan Yesus tidak berjalan sendirian.
Tuhan Yesus mencari murid-murid, ya, mencari murid-murid yang mau mengikut Dia untuk mendampingi Tuhan Yesus di dalam pelayanannya di bumi. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya, kalau dipikir-pikir, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, ya. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Ya, Dia adalah Allah yang kuat, perkasa, ya. Dia adalah raja atas segala raja. Betul? Setuju? Nah, kalau begitu sekarang langsung pengen ajak kita sama-sama berpikir. Kira-kira murid seperti apa yang Tuhan Yesus cari? Murid seperti apa yang Tuhan Yesus mau untuk mendampingi perjalanan pelayanannya? Kalau Dia adalah Tuhan yang hebat, kuat, perkasa, raja, dan agung. Kira-kira yang seperti apa ya? Apakah itu murid yang tubuhnya besar, kekar, perkasa yang bisa jadi bodyguardnya Tuhan? Atau yang kaya raya, yang pekerjaannya besar, yang punya penghasilan banyak sehingga bisa membeli segalanya? Atau orang yang sangat pintar, ya, jadi orang yang biasa-biasa nilainya, yang sekolahnya nggak tinggi, nggak boleh ikut? Apakah seperti itu murid-murid yang Tuhan cari? Nah, adik-adik, satu hari Tuhan Yesus berjalan di tepi danau Galilea. Dan di sanalah Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya yang pertama. Kira-kira seperti apa ya murid-murid Tuhan Yesus yang pertama yang Dia jumpai di tepi danau Galilea? Jadi penasaran. Kira-kira Tuhan Yesus ketemu orang seperti apa sih di tepi danau Galilea? Nah, kalau gitu yuk kita sama-sama langsung simak ya. Adik-adik yang punya Alkitab boleh juga buka di Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Dan langsung akan putarkan pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Wah, adik-adik sudah simak pembacaan firman Tuhan kita. Nah, adik-adik, ternyata orang-orang yang Tuhan Yesus panggil itu tidak sesuai dengan apa yang tadi Lausus sebutkan ya. Ternyata di tepi danau Galilea Tuhan Yesus memanggil 4 muridnya yang pertama itu. Mereka adalah orang-orang yang bekerja sebagai nelayan. Loh, emangnya kenapa kalau nelayan? Nah, adik-adik, nelayan itu di zaman itu adalah pekerjaan yang biasa saja. Ya, orang yang tinggal di tepi danau dari kecil sudah hidup di tepi danau yang besar itu, ya otomatis sudah bisa jadi nelayan. Jadi nggak perlu sekolah khusus, ya, nggak perlu belajar tinggi-tinggi untuk bisa jadi nelayan. Ya, cukup ikut orang tua dari kecil sampai besar, nanti juga bisa belajar sendiri. Ya. Sehingga orang yang tidak pintar, tidak perlu modal banyak, ya, tidak kaya raya pun bisa jadi nelayan. Nah, adik-adik, orang-orang seperti itulah yang ternyata Tuhan panggil menjadi murid-murid pertamanya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka adalah penjala-penjala ikan yang biasa. Namun, di kisah firman Tuhan hari ini Tuhan punya rencana yang lain kepada para penjala ikan ini. Tuhan memanggil mereka untuk bisa menjadi penjala manusia. Selama ini mereka mungkin hanya menangkap ikan.
Namun Tuhan ingin memanggil mereka untuk menjadi orang-orang yang bisa menangkap jiwa-jiwa yang terhilang untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, Tuhan tidak memandang latar belakang mereka. Bagaimana rupa, bagaimana pekerjaan, bagaimana keuangan mereka, dan lain sebagainya. Adik-adik, bukan berarti Tuhan Yesus tidak suka sama orang yang pintar, kaya raya, atau orang-orang yang sukses. Tidak. Karena adik-adik, kalau kita ikuti perjalanan Tuhan Yesus selanjutnya, ada juga loh murid-murid Tuhan Yesus yang pintar, yang bekerja sebagai tabib, yang bekerja sebagai pemungut cukai, mereka yang punya pekerjaan yang baik, mereka yang pintar, juga Tuhan panggil. Tapi Tuhan tidak hanya memanggil 1-2 orang tertentu. Tuhan tidak memandang latar belakang kita. Yang penting bagi Tuhan adalah hati yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan menjadi muridnya. Adik-adik, satu hal yang luar biasa yang kita lihat dari cerita tadi adalah waktu Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes Tuhan Yesus panggil. Bertemu belum lama, ya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada mereka dan mengatakan, ikut aku menjadi penjala manusia. Adik-adik, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bertanya banyak hal kepada Tuhan Yesus? Maksudnya jadi penjala manusia apa sih? Emang guru mau kemana? Emang nanti kami mau jadi apa? Nanti kami makan apa? Guru emang punya kendaraan? Nanti tunggu dulu ya, kami pulang dulu, kami beres-beres dulu, kami mandi dulu, kami pamit dulu. Apa seperti itu yang dilakukan oleh Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes? Adik-adik, mereka tanpa banyak alasan, tanpa banyak bertanya, mereka langsung meninggalkan semuanya. Mereka meninggalkan perahu mereka, jala mereka, dan langsung mengikut Tuhan Yesus. Luar biasa tidak adik-adik? Mereka tidak ada keraguan ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Ketika mereka mendengar Tuhan Yesus memanggil, mereka seketika menjawab, ya, saya ikut. Ya guru, saya mau mengikut engkau. Dan mereka setia, mereka mau mengikut sampai akhir. Lalu adik-adik, bagaimana dengan kita hari ini? Tuhan Yesus juga memanggil kita loh untuk menjadi penjala-penjala manusia. Tuhan Yesus memanggil kita untuk bisa menjadi murid-murid Tuhan yang bisa mengabarkan Injil kepada banyak orang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus meninggalkan pekerjaan kita sekarang ini langsung? Saya tidak mau sekolah lagi, hore! Apa seperti itu? Nah, adik-adik, untuk setiap kita, hal yang paling penting bukan soal kita meninggalkan keluarga kita, bukan soal meninggalkan pekerjaan kita. Kita sebagai anak-anak, sekalipun kita masih kecil, kita bisa menjadi murid-murid Tuhan. Tapi adik-adik, kita harus mau bersedia meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah kehidupan ketika kita masih di dalam dosa. Kita yang suka berantem, kita yang suka bicara kasar, kita yang suka menyakiti orang lain, kita yang suka membangkang, kita yang suka marah-marah, kita yang suka malas-malas sekolah minggu, kita yang suka malas-malas baca Alkitab, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, ketika kita mau menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh, kita harus mau siap meninggalkan itu semua. Meninggalkan hidup kita di dalam dosa, nggak lagi kita sentuh-sentuh, nggak lagi kita sayang-sayang. Tapi kadang-kadang kita pikir, kan enak ya kalau kita males-malesan, kan enak kalau kita tidur-tiduran tidak sekolah minggu, kan enak kalau kita jadi orang yang suka pukul teman, jadi semua orang takut. Nah, adik-adik,
Kalau kita mau menjadi murid Tuhan yang sejati, kita tidak boleh lagi mencintai dosa. Kita tidak boleh lagi menyayangi hidup kita yang masih di dalam dosa. Tapi kita harus mau menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus di cerita hari ini. Mereka meninggalkan semua kehidupannya yang lama dan pergi mengikut Yesus. Begitupun kita. Tadinya kita anak-anak yang suka berbuat dosa. Kita mau tinggalkan itu. Kita mau belajar satu persatu, kita nggak lakuin lagi. Dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir. Yuk adik-adik, kita sama-sama tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk panggilan-Mu. Tuhan memanggil kami semua untuk menjadi murid-murid-Mu. Tanpa memandang siapa kami, Engkau ingin kami mengikut Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa setia mengikut Tuhan sampai akhir. Menjadi murid-murid Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita, ya. Kita mau dengar suara Tuhan, kita mau menjawab iya pada apapun yang Tuhan panggil kita. Kita nyanyikan sebuah lagu, dengar Dia panggil nama saya. Sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
Nah adik-adik ya, seperti pujian tadi ya, kita mau menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Ketika Tuhan memanggil kita, kita mau menjawab ya dengan penuh sukacita mengikut Tuhan. Nah adik-adik, hari ini seperti yang tadi Lause bilang ya, menjadi momen spesial untuk kita sama-sama memperingati HUT Sekolah Minggu dan juga untuk kita memperingati Hari Raya Imlek. Nah seperti sudah Lause umumkan juga beberapa minggu yang lalu, kalau Lause mengajak adik-adik untuk bisa mengirimkan video ucapan adik-adik. Dan berikut inilah beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan ucapan dan mengajak kita untuk bersama-sama bersukacita di Hari Raya Imlek dan juga HUT Sekolah Minggu kita hari ini. Selamat ulang tahun ke-15 SM DKI Medan dan 恭喜恭喜新年快乐 Selamat ulang tahun ke-15 SM DKI Medan 恭喜恭喜新年快乐 恭喜发财 Hello Lause and friends, Happy Chinese New Year and Happy birthday to all of us and God bless us 新年好虎年快乐祝大家身体健康万事如意年年有余恭喜恭喜 Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKY Medan yang ke-15. Happy birthday ke-15. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 membayang alam, oh melintasi padang hijau terbentang. Yesus besertaku, sama ulang tahun Sekolah Minggu GKI Medan yang ke-15. God bless. Happy 15th anniversary for Sunday School of GKI Medan. God bless us. 新年快乐，上帝保佑。Happy birthday Sekolah Minggu GKI Medan yang ke-15. Semoga Mirel dan Maxwell bisa ketemu Tante Bobby, Lause dan semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye bye. Birthday, Pepsi, Sunday School. God bless, I love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun SM GKI Medan ke-13. 恭喜恭喜，新年快乐，身体健康，万事如意。Halo teman-teman semua, Diela mau mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKI Medan. 恭喜发天财，万事人如意。 Halo teman-teman semua, di kesempatan ini Brandon mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sekolah Minggu GKI Medan dan selamat Hari Raya Imlek. 恭喜发天财，万事人如意。 Yeay, adik-adik, tepuk tangan buat kita semua. Kita sama-sama bersukacita ya adik-adik. Kalau kita boleh kembali mengingat bagaimana perjalanan Tuhan menuntun kita semua. Dari sebelum pandemi COVID-19, kita bisa datang ke gereja, kita bisa sama-sama mengikuti sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman dan Lause. Dan sekarang
Ya, meskipun kita harus melewati pandemi COVID-19 ini, kita beribadah online, namun Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan untuk adik-adik dan keluarga, untuk para lause-lause, untuk bisa tetap kita beribadah bersama-sama lewat ibadah online kita. Nah, adik-adik, kita mau terus bersyukur ya untuk penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini Lause pengen mengajak kita di momen spesial ini, adik-adik. Lause mau mengajak kita semua bangkit berdiri saat ini. Kita bukan cuma mau bersuka cita lewat pujian atau gerakan kita, tapi Lause mau mengajak kita mengucap syukur lewat doa kita. Adik-adik, Lause pengen mengajak adik-adik di tempat masing-masing. Kita sama-sama berdoa. Berdoa masing-masing membuka suara. Jadi adik-adik boleh berdoa dengan bersuara di tempat masing-masing. Ada beberapa pokok doa adik-adik. Yang pertama, Lause pengen mengajak kita bersama-sama membuka suara kita. Kita bersuara, kita berdoa, mengucap syukur. Ya, untuk pertolongan Tuhan kepada kita semua. Baik suka maupun duka, di sekolah minggu kita bersama-sama bisa tetap beribadah. Yuk kita sama-sama berdoa, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa masing-masing. Yang kedua, adik-adik, Lause pengen mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Kita mau berdoa untuk setiap diri kita. Ya, untuk adik-adik, para Lause, di masa-masa ini supaya bisa makin cinta Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya beri kita kerajinan. Kerajinan untuk saat teduh setiap hari, ya, baca Alkitab setiap hari. Minta Tuhan berikan kita kerajinan untuk berdoa. Minta Tuhan berikan kita kerajinan untuk mengikuti sekolah minggu. Yuk kita sama-sama berdoa, yuk kita minta Tuhan berikan kekuatan dan karunia untuk bisa rajin di dalam mengenal Tuhan. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Yang terakhir, adik-adik, Lause pengen mengajak kita sama-sama berdoa untuk sekolah minggu kita, ya. Kita doakan untuk setiap pelayanan sekolah minggu ke depan, ya, untuk Lause-Lause maupun adik-adik yang ikut melayani, ya, baik lewat pujian, baik itu nanti di Zoom, ya, dan di dalam setiap ibadah-ibadah lainnya. Kita berdoa supaya setiap pelayanan ini boleh berjalan dengan baik, ya. Yang rekaman di YouTube boleh terus diberikan kesehatan dan kekuatan. Setiap yang melayani lewat Zoom juga boleh terus diberikan kekuatan, diberikan hikmat, ya, sehingga sekolah minggu boleh terus berjalan dengan lancar. Dan kita juga berdoa semoga kita bisa segera bertemu tatap muka di gereja, ya.
Yuk adik-adik kita sama-sama buka suara kita berdoa ya. Untuk pelayanan sekolah minggu ke depan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, memimpin kami semua, lause-lause sekolah minggu, para orang tua, dan terlebih setiap anak-anak sekolah minggu, setiap kami bersama-sama beribadah. Selama 15 tahun Tuhan memimpin pelayanan GKI Medan, pelayanan sekolah minggu kami. Dan kami terus percaya ke depannya melewati berbagai situasi, baik itu suka dan duka, baik itu susah maupun senang. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami semua. Tuhan pimpinlah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita bersama nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya adik-adik sekalian, amin. Nah adik-adik sekalian, momen perayaan sekolah minggu kita belum selesai. Karena kita akan lanjutkan dengan kita melihat apa sih yang ada di dalam paket aktivitas kita. Sebelum kita bongkar paket aktivitas kita hari ini, yuk kita sama-sama lihat kiriman foto dari teman-teman kita minggu lalu. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita sama-sama membuka paket aktivitas kita hari ini. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah nomor 2 yang ada di dalam kantong kertas ini. Ya, tulisannya warna merah, ya dibuka hari ini tanggal 13 Februari.
Nah adik-adik, kalau adik-adik perhatikan di paket kita ada tulisan kelas besar dan kelas kecil. Adik-adik isinya itu sama, yang berbeda hanyalah aktivitas yang ada di dalamnya. Nah emang ada apa sih di dalamnya? Ada benda apa dan ada aktivitas apa hari ini? Yuk kita sama-sama buka ya paket kita hari ini. Nah adik-adik, di dalam paket kita ada selembar kertas, lalu nggak ada apa-apa lagi ya? Oh ya, tentu ada ya. Ada snack-snack ya, ada permen, ada coklat, ada crackers, dan juga ada susu. Nah adik-adik, yang kelas besar dan kelas kecil isinya sama ya, snacknya sama ya, mungkin cuma beda rasa. Nah yang berbeda adalah aktivitasnya. Nah adik-adik, snacknya silahkan dimakan nanti. Dan sekarang kita sama-sama mau lihat dulu aktivitas kita hari ini. Ini adalah aktivitas yang kelas besar. Dan kemudian ini adalah aktivitas yang kelas kecil. Nah adik-adik, jadi aktivitas hari ini adalah gambar sebuah maze ya, gambar labirin yang harus adik-adik selesaikan. Yang kelas kecil lebih gampang ya. Ya untuk kelas kecil ini juga tidak gampang ya, dan ini untuk kelas besar. Nah adik-adik, jadi selain kertas yang ada di dalam paket kita, lalu saya pengen mengajak adik-adik menyiapkan bisa apa saja, bisa pensil warna, bisa spidol, tapi Lause menyarankan adik-adik bisa gunakan spidol atau alat warna yang berwarna terang ketika menggarisnya. Khususnya untuk yang kelas besar ya, karena yang kelas besar ini ada hurufnya. Jadi adik-adik, Lause akan jelaskan. Untuk yang kelas kecil, adik-adik tugasnya gampang. Adik-adik cukup menemukan dari jalan mana yang harus Tuhan Yesus lalui untuk menuju ke perahu murid-muridnya, kepada perahunya Simon Petrus nih ya, kalau dicerita tadi. Lewat jalan mana sih ya? Nah adik-adik silakan pakai spidol, pakai pensil warna atau alat warna apapun, tunjukkan yang mana. Lalu nanti gambarnya bisa adik-adik warna ya, gambar Tuhan Yesus dan perahunya semua boleh adik-adik warna, jadi gambar maze ini jadi cakep ya. Nah selanjutnya untuk yang kelas besar, nah adik-adik, maze-nya bukan cuma gambar Tuhan Yesus dan perahu, tugasnya sama sih ya, menunjukkan jalan Tuhan Yesus menuju ke perahu murid-muridnya. Tapi adik-adik, nanti kalau adik-adik sudah menemukan jalannya, menemukan jalan keluarnya, nanti adik-adik akan melihat dari huruf-huruf ini akan terbentuk sebuah kalimat. Jadi adik-adik kalau lihat di sini nih ada banyak huruf nih. Tapi kalau adik-adik berhasil menemukan jalan yang tepat, ya berhasil menemukan jalan yang tepat, maka jalan yang dilewati itu akan membentuk huruf-huruf. Contohnya nih, kalau adik-adik lihat nih, dari tempat Tuhan Yesus berjalan nih ada P, E, S, A, N. Kalau disusun jadi pesan. Wah, sudah jadi satu kata. Nah tinggal diterusin nih ya, nanti huruf selanjutnya apa, nanti tinggal terusin sampai kemana nanti nggak tahu jalannya. Nanti di akhir adik-adik akan menemukan sebuah kalimat. Nah nanti adik-adik kalau sudah ketemu jalannya, adik-adik kan sudah garis ya, pakai spidol yang warnanya terang ya, supaya nanti hurufnya nggak ketutupan. Dan nanti adik-adik boleh tulis di bawah nih, pesan tersembunyi dari jalan yang Tuhan Yesus lalui itu apa sih? Nah adik-adik, dan nanti terakhir adik-adik juga boleh warnai ya perahu ini dan juga Tuhan Yesusnya, supaya jadi makin keren. Oke adik-adik, jadi itu aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan dan selamat menikmati snack yang Lause berikan untuk perayaan HUT dan juga Imlek kita hari ini. Nah adik-adik, ada dua buah pengumuman. Yang pertama ya, kembali Lause mengingatkan tentang paket aktivitas anak yang bulan Februari dan Maret ini sudah tersedia, masih ada di gereja. Adik-adik yang belum mengambil bisa kembali ingatkan orang tua ya untuk bisa mengambilnya di gereja. Yang kedua adik-adik, Lause mau mengingatkan tentang sekolah minggu lewat Zoom. Lause rindu kita bisa kembali berjumpa di Zoom kita bersama-sama. Jadi adik-adik, sekolah minggu lewat Zoom bisa diikuti dengan dengan memasukkan meeting ID dan password berikut ini. Adik-adik yang kesulitan bisa minta orang tua untuk menghubungi Lause Bobby atau Lause yang lain untuk bisa dibantu ya, untuk bisa dijelaskan bagaimana cara bisa mengikuti sekolah minggu kita lewat Zoom. Ya adik-adik, jadi sampai di sini sekolah minggu kita. Sekali lagi selamat ulang tahun buat kita semua dan selamat tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati.